Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kita akan mempelajari tentang salah satu produk yang dikeluarkan oleh CSI. Nah, sebelum masuk lebih dalam, ada baiknya kalau kita mengenal dulu nih, apa sih CSI itu. Jadi CSI ini adalah singkatan dari Computer and Structure Incorporated yang didirikan pada tahun 1975. CSI ini diakui secara global sebagai perintis dalam perangkat lunak yang sesuai untuk struktur dan teknik gempa. CSI ini sebenarnya memiliki banyak produk-produknya, namun ada 5 produk software yang utama, yaitu ada SAP 2000, kemudian ada CSI Bridge, kemudian ada ETAPS, dan ada SAFE, dan juga ada Perform 3D. Yang masing-masing dari program ini itu menawarkan kemampuan dan alat unik yang disesuaikan dengan berbagai jenis dan struktur masalah, sehingga memungkinkan pengguna untuk menemukan solusi yang tepat untuk pekerjaan mereka. Nah, ini ada beberapa bangunan yang didesain menggunakan produk-produk dari CSI. Ini ada Taipei 101 di Taiwan, kemudian ada Beijing National Stadium di Beijing. Nah, stadion ini juga sering disebut sebagai Bird Nest Stadion karena bentuknya ini seperti sarang burung. Kemudian ada One World Trade Center di New York, dan kemudian ada Cable Stay Centenario yang melintasi terusan Panama. Nah, ini ada beberapa produknya dari CSI. Di sini ada SAP 2000 yang digunakan pada bangunan sipil, kemudian ada CSI Bridge yang digunakan untuk desain jembatan, kemudian ada ETAPS yang digunakan untuk gedung-gedung bertingkat komersial dan perumahan, kemudian ada SAFE yang digunakan untuk analisa dan desain beton dan pondasi dengan atau tanpa post tensioning, kemudian ada Perform 3D yang digunakan untuk desain non-linear yang berdasarkan kemampuan desain. Nah, di sini ada beberapa klasifikasi bangunan. Klasifikasi bangunan ini dikategorikan menjadi tingkat kompleksitas, kemudian ada tingkat permanensi, kemudian tingkat resiko kebakaran, kemudian dibagi juga berdasarkan zona gempa, kemudian ada juga berdasarkan lokasi, berdasarkan ketinggian, serta berdasarkan kepemilikan. Nah, di sini juga ada sistem penahan beban lateral. Sistem penahan lateral ini juga diklasifikasikan menjadi beberapa dasar. Ada concrete building, yang berarti bangunan beton. Kemudian ada steel building, yang berarti bangunan baja. Kemudian ada komposit. Komposit ini berarti adalah gabungan dari konkrit dan steel ya, gabungan dari beton dan baja. Nah, kemudian ini ada workflow SAP 2000. Workflow SAP 2000 ini tergantung dari apa yang kita gambar dan apa yang kita input. Nah, maksudnya apa nih? Jadi, objek dan elemen ini merupakan dasar dalam mendesain model struktur untuk analisa. Tahap awal kita akan menggambarkan sebuah objek nih di SAP. Nah, objek ini itu kan memiliki informasi, memiliki input-input yang kita tentukan, seperti bahannya itu terbuat dari apa, kemudian mutu beton yang digunakan itu berapa, mutu baja yang digunakan itu berapa, kemudian tulangan yang digunakan itu berapa, seperti itu. Nah, jadi software analisa ini akan membaca objek yang kita gambarkan ini sebagai objek yang memiliki input atau objek yang memiliki informasi, sehingga akan membaca sebagai elemen. Nah, itulah tahapan software analisa. Pada SAP 2000 ini, objek dibagi menjadi beberapa tipe berdasarkan dimensi geometrik. Ada point object. Point object ini adalah titik. Titik ini akan tergambar otomatis pada setiap ujung tipe objek. Kemudian ada line object. Line object ini adalah objek yang berbentuk garis. Nah, ini dibagi menjadi 4 tipe. Ada frame object yang untuk memodelkan balok,
kolom, bracing, dan rangka. Kemudian ada cable object ini untuk memodelkan kabel. Kemudian tendon object untuk memodelkan tendon. Dan link support object untuk memodelkan member dengan perilaku khusus seperti isolator, damper, dan lain sebagainya. Kemudian ada area object. Area objek ini digunakan untuk memodelkan elemen sel, contohnya dinding geser atau shear wall, dan plat lantai. Kemudian solid object yang digunakan untuk memodelkan 3 dimensi solid. Nah, ini adalah langkah-langkah yang diperlukan untuk analisa dan desain struktur. Jadi seperti ini langkah-langkahnya secara umum. Teman-teman bisa melihatnya di modul. Kemudian ada langkah-langkah yang diperlukan untuk analisa dan desain struktur menggunakan SAP. Nah, ini akan kita bahas lebih lanjut nanti waktu kita masuk ke tahap penggambaran. Nah, kemudian kita masuk ke user interface dan user experience SAP. Jadi sebelum masuk ke sini, pastinya teman-teman juga harus setidaknya pernah membuka software SAP 2000 untuk mengetahui bagaimana interface-nya SAP dan experience yang dihasilkan untuk teman-teman. Nah, jika teman-teman belum punya nih software SAP, teman-teman bisa download gitu di Google. Teman-teman tinggal buka Google-nya, kemudian klik SAP 2000 download, teman-teman bisa cari. Nah, ini di sini ada banyak untuk pilihannya. Kalau saya pribadi, saya biasanya di website Kuiha. Ini tinggal diklik. Nah, kemudian akan muncul tampilan seperti ini. Teman-teman tinggal cari untuk tombol downloadnya. Nah, ini ada beberapa pilihan. Dan juga ada pilihan untuk versi yang 21. Yang ini adalah versi 22 kebetulan yang dibuka ini. Ini untuk alternatifnya. Karena device yang saya gunakan ini adalah yang 64 bit, jadi saya mendownloadnya di 64 bit via Google Drive. Ini preferensi ya teman-teman. Teman-teman bisa juga menggunakan yang atas ini. Nah, kalau udah terdownload, teman-teman tinggal install. Teman-teman tinggal klik next-next aja seperti install pada umumnya. Kemudian kita tunggu prosesnya. Nah, ini teman-teman tinggal klik install. Nah, udah muncul seperti ini kita tinggal next. Kemudian klik yang I accept, kemudian next. Ini kita next. Ini teman-teman pilih untuk direktorinya. Kemudian klik next. Nah, yang native image ini jangan dicentang. Kita hilangkan centangnya, kemudian kita klik next, kemudian install. Nah, karena sebelumnya saya udah ada SAP, jadi ini saya akan pilih pilihan modify aja. Nah, kita klik next, next, install. Nah, kalau udah selesai, tinggal klik finish. Kemudian, ini ada folder yang namanya Jamu. Ini sih kita buka, kemudian ini tuh kita copy semuanya, kemudian di paste ke directory installnya. Nah, ini kita paste.
Kita paste yang kita copy tadi. Nah, ini kita klik yang replace. Continue. Oke, kalau sudah, kita cari CSI Native Gen. CSI Native Gen, nah ini. Nah, kita pencet di keyboard yang F3. Ketik F3, tunggu sampai selesai. Nah, ini sudah selesai. Sudah kita keluar. Selesai, kita sudah bisa membuka software SAP kita. Nah, ini sudah terbuka untuk tampilan SAP 2000-nya seperti ini. Nah, teman-teman bisa coba install SAP-nya terlebih dahulu sebelum kita masuk ke pengenalan SAP. Berikut merupakan tampilan dari lembar kerja SAP 2000. Nah, di sini untuk icon-iconnya masih abu-abu semua, masih terkunci karena kita belum membuat project. Tuh. Nah, untuk membuat project sendiri, teman-teman bisa dengan cara mengklik file, kemudian new model, atau bisa juga dengan memencet tombol Ctrl dan N secara bersamaan, atau juga mengklik icon yang tertera di sini. Kemudian akan muncul dialog box seperti berikut. Nah, di sini ada untuk satuan yang akan digunakan teman-teman ini tinggal disesuaikan dengan kebutuhan. Misal kita akan pakai yang kilogram, meter, dan Celsius. Kemudian ini ada default materialsnya, ada beberapa pilihan di sini. Biasa kita gunakan default saja. Nah, kemudian agar memudahkan project file ini dipahami, maka kita perlu untuk memberikan informasi yang jelas pada suatu project. Nah, caranya teman-teman tinggal klik yang modify. Nah, ini bisa diisikan dengan isian-isian yang teman-teman kehendaki. Nah, apabila informasi-informasi yang di sini masih kurang, teman-teman bisa menambahkan baris yang baru seperti ini. Kemudian, dalam template yang tersedia ini, terdapat berbagai jenis yang dapat digunakan teman-teman untuk memudahkan mendesain pemodelan struktur yang direncanakan. Di sini ada blank, grid only, beam, dan lain sebagainya. Nah, misalnya ini kita coba yang 3D truss. Nah, di sini juga disediakan untuk beberapa pilihan nih, ada transmission tower, roof truss, dan lain sebagainya. Nah, untuk transmission tower ini, itu memiliki standar konfigurasi rangka tertentu. Jadi, kita diminta untuk menentukan penampang dan ukurannya. Nah, kemudian juga misalnya ini, kalau 2D frame misalnya, yang ini. Nah, ini tuh rangka portal, dia sama juga memiliki tipe-tipe yang disediakan. Nah, kemudian ini ada 3D frame nih. Nah, ini ada pilihannya untuk tipenya. Ini ada open frame building, yang mana open frame building ini terdiri dari portal yang berupa balok dan kolom. Kemudian untuk perimeter ini tuh hanya ada di sisi luar bangunan. Itu. Nah, untuk percobaan pengenalan terhadap user interface dan user experience SAP, kita coba untuk yang menu blank. Nah, di sini akan memiliki dua tampilan default seperti yang terlihat
di layar teman-teman. Nah, ini baru terbuka semua menu-menunya, kan tadi masih abu-abu. Nah, yang di sini yang ada file, edit, view, dan lain-lain ini itu disebut main menu bar. Kemudian untuk yang icon kecil-kecil nih, yang ini maupun yang ini itu disebutnya ribbon tool. Kemudian ini ada status bar, yang 3D view ini. Kemudian ini ada units atau satuan-satuan yang teman-teman gunakan. Nah, tampilan ini dapat ditambahkan maupun dikurangi. Caranya gimana? Caranya tinggal klik yang segitiga ini, maka akan muncul tampilan seperti ini. Nah, jika teman-teman ingin menambahkan tampilannya, teman-teman bisa tinggal klik add new window. Nah, ini sudah ada kan 3D view dan window yang tiga yang ini yang baru kita tambahkan. Nah, ini bisa kita atur untuk peletakannya sesuai dengan kenyamanan teman-teman. Tinggal kita geser aja. Nah, nanti kan ada panah-panah ini. Teman-teman tinggal sesuaikan dengan kenyamanannya mau ditaruh di sebelah mana. Misalnya di sini, dia akan mengikuti perletakan yang sudah teman-teman tentukan seperti ini. Nah, sama juga kalau misalnya kita mau tambahkan yang di sisi kanannya juga sama, tinggal kita geser aja, kemudian kita letakkan sesuai yang diinginkan. Untuk navigasi, di SAP 2000 ini memiliki dua cara untuk melakukan navigasi pada workspace, yaitu menggunakan mouse dengan kombinasi keyboard maupun dengan komen atau perintah. Nah, untuk menggunakan perintah, teman-teman tinggal klik yang ada di atas-atas ini yang icon kecil-kecil. Nah, untuk menu ini adalah menu pen. Ini untuk menggeser model pada lembar kerja. Kemudian ada zoom in dan zoom out ini untuk memperbesar atau memperkecil model pada lembar kerja. Kemudian juga ada menu rotate untuk memutar model dalam 3D view. Kemudian untuk kombinasi mouse dan keyboard, teman-teman bisa lihat pada modul. Nah, ini adalah untuk navigasi menggunakan mouse dan keyboard. Ini untuk menu pen, teman-teman bisa klik mouse wheel. Kemudian untuk zoom in dan zoom out, teman-teman bisa scroll. Kemudian untuk rotate, teman-teman bisa menggunakan kombinasi tombol shift yang ada di keyboard dan dengan menggunakan mouse wheel. Nah, ini saya keluarkan terlebih dahulu. Nah, di SAP 2000 ini kita juga dapat mengatur tampilan sesuai dengan kebutuhan yang ingin ditampilkan. Caranya kita klik menu View, kemudian Set Display Option. Nah, teman-teman tinggal pilih apa aja yang mau teman-teman tampilkan di sini, di model teman-teman. Atau teman-teman juga bisa langsung klik ini, yang tanda centang ini. Nah, keluar yang seperti tadi. Nah, misalnya nih teman-teman gak suka nih dengan background putih seperti ini, atau mungkin matanya lelah melihat yang terang-terang ini, teman-teman juga bisa custom untuk tampilan workspace-nya. Nah, caranya teman-teman tinggal ke menu option. Nah, kemudian pilih yang colors, kemudian display. Nah, teman-teman bisa mengganti background-nya sesuai dengan yang teman-teman mau nih. Yang ini quick color scheme. Teman-teman klik aja, misal nih black background. Kemudian kita klik OK. Nah, kemudian akan tampilannya jadi hitam seperti ini. Nah, ini akan saya kembalikan kembali menjadi putih supaya lebih enak.
Di SAP 2000 ini juga bisa kita ubah tampilan mode grafiknya untuk meringankan kinerja device teman-teman. Nah, ini bertujuan untuk proses renderingnya ini diproses oleh kartu grafis atau GPU sehingga mengurangi beban kerja dari prosesor atau CPU. Nah, caranya teman-teman tinggal ke menu option, kemudian teman-teman pilih yang graphic mode, kemudian yang DirectX. Nah, kemudian di SAP 2000 ini, teman-teman juga bisa membuat atau mengcustom shortcut-shortcut untuk setiap komen pada keyboard. Caranya teman-teman tinggal ke menu option, kemudian klik menu customize keyboard shortcut. Nah, seperti ini. Ini teman-teman bisa kustomisasi sesuai dengan selera teman-teman. Di SAP 2000 ini juga menyediakan panduan untuk teman-teman supaya lebih mudah dalam mendalami SAP. Nah, letaknya ada di menu help, kemudian ada di documentation. Nah, teman-teman klik nih yang ada tanda plus-plus kecil-kecil ini. Di sini ada tutorial dasar mengenai SAP. Jika teman-teman klik, nanti akan muncul sebuah file seperti berikut. Nah, seperti ini. Kemudian ada juga di bagian manual sini untuk teman-teman mempelajari tentang fungsi-fungsi yang ada di SAP 2000. Teman-teman tinggal buka yang Analysis Reference Manual. Nah, dia juga akan muncul handout seperti berikut. Teman-teman bisa pelajari mandiri. Nah, sekian untuk sesi pengenalan SAP. Kemudian kita akan lanjutkan untuk penggambaran SAP. Terima kasih.